perjuangan melawan sebuah sistem yang betul-betul menindas harkat dan martabat jati diri dari bangsa kita, bangsa Papua. Saudara-saudara sekalian, ketika kita bilang rasisme, kita harus ingat bahwa rasisme adalah penyakit. Rasisme adalah virus. Rasisme pertama kali ditularkan oleh orang-orang yang merasa diri superior, merasa bahwa ras lain lebih rendah daripada rasnya, merasa bahwa ras yang lain lebih primitif, terbelakang dari yang lainnya. Dan ingat rakyat Papua, kawan-kawan mahasiswa yang hadir hari ini, karena rasisme itu adalah virus, rasisme itu adalah sakit, bahkan pasiennya sangat susah untuk mendeteksi sakit yang disebut dengan rasisme. Rasisme didukung oleh ilmuwan, pertama kali di Eropa, di Amerika, dibenarkan oleh ilmuwan. Orang-orang ilmuwan menyatakan bahwa secara biologis orang kulit putih jauh lebih terhormat, jauh lebih cerdas daripada orang-orang kulit hitam, daripada ras-ras yang lain. Penelitian ilmiah itulah yang menjadi pembenaran bagi kolonialisme, menjadi pembenaran bagi imperialisme untuk menguasai benua Afrika, untuk menguasai Asia, untuk menguasai Pasifik. Karena secara genealogi, secara biologi, mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih cerdas daripada ras yang lain. Sehingga muncullah prasangka buruk terhadap bangsa lain, ras lain, bahwa bangsa dan ras yang lain adalah orang-orang yang terbelakang, primitif, orang-orang yang kelas bawah, orang-orang kelas 2, yang harus ditundukkan, yang harus dijajah, yang harus dikuasai, yang harus dibangun, yang harus dieksploitasi, yang harus menjadikan mereka sebagai budak. Kembali lagi, karena rasisme itu adalah sebuah virus, dia penyakit. Kolonialisme membawa rasisme itu sampai pada wilayah Pasifik, Asia dan Pasifik. Masuk di dalam budaya cara berpikir orang-orang Asia, orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara. Anda bayangkan 350 tahun lebih budaya rasis itu betul-betul tertanam di dalam beberapa generasi dan yang panjang di dalam generasi orang-orang Asia maupun Pasifik akibat dari kolonialisme. Dan karena dia virus, rasisme itu dari pelaku ditularkan kepada korban. Korban itu adalah orang-orang yang terjajah. Ketika Indonesia merdeka, Indonesia berhasil mengusir kolonialisme keluar, tetapi dia tidak berhasil mengeluarkan rasisme yang ditanamkan oleh budaya Eropa terhadap orang-orang Nusantara. Karena dia virus tadi. Karena dia virus, dia menjadi budaya orang-orang Indonesia. Menjadi inlander, orang-orang yang terjajah merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang rendah harkat dan martabatnya. Saudara, saya harus bicara ini untuk menyampaikan bahwa penyakit rasisme itulah yang menyebabkan Soekarno pada Trikora menyampaikan bahwa ras lain
bangsa lain, termasuk bangsa Papua, tidak berhak. Mereka adalah bangsa boneka yang tidak berhak untuk menentukan nasib politik mereka sendiri. Itu adalah prasangka rasis. Berasa bahwa orang-orang dari bangsa lain, bangsa Jawa, bangsa Melayu, berasa bahwa orang-orang Papua belum maju, orang-orang Papua masih primitif, sehingga mereka harus ditundukkan, mereka harus diatur, mereka harus dibangun. Nah, apa yang mereka buat? Bangsa dan negara yang sedang dipersiapkan oleh orang Papua tahun 1961 dianggap sebagai bangsa boneka dengan prasangka buruk bahwa orang Papua tidak bisa bernegara sendiri, berbangsa sendiri. Kawan-kawan mahasiswa harus belajar ini. Rakyat Papua, kita harus belajar bahwa pencaplokan wilayah ini, aneksasi wilayah ini didasari dengan prasangka rasis. 1962 New York Agreement, 1967 kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam kontrak karya Freeport. PPRA 69 tidak melibatkan satupun orang Papua karena dianggap bahwa orang Papua adalah orang yang primitif, orang Papua tidak berhak untuk menentukan nasib politiknya sendiri, orang Papua perlu diatur, sehingga semua perjanjian diatur berdasarkan kesepakatan sepihak antara orang-orang yang merasa diri superior, antara Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia, tanpa memperhitungkan rakyat Papua sebagai selaku pemilik sah bangsa dan tanah air ini untuk menentukan nasib politiknya sendiri. Itu adalah rasis. Ingat bahwa penyakit ini tidak sembuh di abad yang sudah maju, di mana ilmuwan sudah membuktikan bahwa secara genealogi, secara biologis, secara sosial, rasisme yang disampaikan oleh peneliti-peneliti Amerika Serikat, oleh Jerman, Eropa, bahwa ras lain itu ras yang lebih rendah, sudah dibantah, sudah dipatahkan bahwa semua ras memiliki potensi yang sama, memiliki ukuran otak yang sama untuk maju, untuk cerdas, untuk memimpin dirinya sendiri. Jadi ingat bahwa secara ilmu, secara ilmiah sudah membuktikan bahwa semua ras di dunia ini memiliki kesempatan yang sama, punya peluang yang sama untuk maju. Sama dengan bangsa Papua, kita punya hak untuk berdiri menentukan nasib kita sendiri, mengatur diri kita sendiri.